Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rima Nopitasari, Novia Anggraini, dan saya Dina Mariani. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, materi tentang e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Rima Nopitasari. Materi yang pertama adalah e-commerce dan internet. E-commerce saat ini merujuk pada penggunaan dari internet dan web untuk transaksi bisnis. Secara lebih formal, e-commerce adalah tentang menyediakan transaksi komersial secara digital baik antar dan antara organisasi dan individual. Hal ini berarti bahwa transaksi komersial yang terjadi pada internet dan web melibatkan pertukaran nilai atau uang melintasi batasan organisasi atau individu sebagai imbal hasil dari produk dan jasa. E-commerce dimulai sejak tahun 1995 saat salah satu portal internet pertama menerima iklan pertama dari korporasi utama dan memopulerkan ide bahwa web bisa digunakan sebagai media baru untuk iklan dan penjualan. Tidak ada seorang pun yang mengira pada saat itu apa yang akan berubah menjadi sebuah kurva pertumbuhan eksponen untuk penjualan retail e-commerce, yang akan menjadikan 2 kali atau 3 kali lipat lebih besar pada awal-awal tahun. E-commerce tumbuh pada tingkat 2 digit sampai pada resesi tahun 2008-2009. Saat pertumbuhan menurun dengan sangat lambat, pada kenyataannya pada saat masa resesi e-commerce merupakan satu-satunya segmen bisnis retail yang stabil. Pertumbuhan yang sangat cepat dari e-commerce dari tahun-tahun awal menimbulkan penggelembungan pasar atau market bubble pada saham e-commerce. Seperti semua fenomena penggelembungan dari saham perusahaan akhirnya meledak pada Maret 2001. Sejumlah besar perusahaan e-commerce mengalami kegagalan dalam proses ini. Pada tahun 2006, pendapatan e-commerce kembali pada tingkat pertumbuhan yang kuat dan berlanjut menjadi industri penjualan retail dengan bentuk pertumbuhan yang paling cepat di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Dan selanjutnya adalah e-commerce berbeda dengan yang lainnya. E-commerce kenapa berbeda dengan lainnya? Karena e-commerce tumbuh sangat cepat dan dikarenakan terletak pada keunikan karakteristik dari internet dan web. Secara sederhana, teknologi internet dan e-commerce jauh lebih kaya dan kuat dibandingkan dengan revolusi teknologi sebelumnya, seperti radio, televisi, dan telepon. Dalam e-commerce terdapat fitur-fitur yang unik. Fitur-fitur tersebut ada 8. Yang pertama, e-commerce ada di mana-mana. Internet atau teknologi web tersedia dimanapun, yaitu di kantor, di rumah, dan di tempat lain dengan menggunakan desktop atau perangkat mobil. Perangkat mobil telah menjangkau area dan para penjual lokal. Yang kedua yaitu jangkauan global. Teknologi menjangkau lintas batas nasional di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu standar universal. Terdapat satu paket standar teknologi yaitu standar internet. Yang keempat yaitu e-commerce kekayaan, yaitu ada video, audio, dan teks pesan sangat dimungkinkan. Yang kelima yaitu interaktivitas. Teknologi pekerja melalui interaksi dengan pengguna. Yang kelima yaitu kepadatan informasi. Teknologi mengurangi biaya informasi dan meningkatkan kualitas. Yang ketujuh yaitu personalisasi atau kustomisasi. Teknologi memungkinkan pesan personal dikirim kepada individu maupun kepada sekumpulan orang. Yang kedelapan yaitu teknologi sosial. Teknologi membantu dalam pembentukan konten dan jaringan sosial.
Materi yang selanjutnya adalah konsep utama dari e-commerce. Pasar digital dalam barang digital di dalam perusahaan global. Model bisnis untuk menentukan lokasi, waktu, dan pendapatan didasarkan sebagai pada biaya dan distribusi informasi. Internet telah menciptakan pasar digital di mana jutaan manusia di seluruh dunia bisa bertukar informasi dalam jumlah yang besar secara langsung, instan, dan gratis. Akibatnya, internet telah mengubah cara perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dan dalam memperluas jangkau globalnya. Internet mengurangi ketidaksamaan informasi. Sebuah ketimpangan informasi terjadi saat salah satu pihak dalam transaksi memiliki informasi penting yang lebih banyak untuk melakukan transaksi dibandingkan dengan pihak lainnya. Di dalam pasar digital, konsumen dan penjual bisa melihat harga yang ditetapkan untuk sebuah barang. Oleh karena itu, pasar digital dikatakan lebih transparan dibandingkan dengan pasar tradisional. Materi yang selanjutnya adalah e-commerce, bisnis, dan teknologi. Terdapat tipe-tipe e-commerce, yaitu ada 3. Yang pertama adalah bisnis e-commerce berbentuk bisnis ke komunikasi atau business to customer atau B2C, yaitu melibatkan pengerjaan produk dan jasa ke konsumen individu yang menjual buku, perangkat lunak, dan musik kepada konsumen individu adalah contoh dari bisnis e-commerce B2C. Tipe yang kedua yaitu B2B atau business e-commerce bentuk bisnis ke bisnis atau business to business, yaitu melibatkan penjual barang dengan jasa di antara bisnis-bisnis. Situs web yang dipergunakan untuk membeli dan menjual bahan-bahan kimia dan plastik. Itu adalah contoh dari B2B. Tipe yang ketiga yaitu C2C, yaitu bisnis e-commerce berbentuk konsumen ke konsumen atau customer to customer, melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen. Contohnya eBay, situs web pelelangan yang sangat besar, memungkinkan orang-orang untuk menjual barangnya kepada konsumen. Materi yang selanjutnya adalah model bisnis e-commerce. Model bisnis e-commerce terdapat 7, yaitu yang pertama, portal. Portal adalah menyediakan poin awal untuk masuk ke dalam web bersama dengan konten tertentu dan layanan lainnya. Yang kedua yaitu e-trailer, yaitu menjual produk fisik langsung kepada konsumen ataupun individu bisnis. Yang ketiga yaitu penyediaan konten, yaitu mendapatkan pendanaan dengan menciptakan digital seperti musik, foto, atau video web. Yang keempat adalah perantara transaksi, yaitu menghemat uang dan waktu penggunaan dengan cara memproses transaksi penjualan secara online dan mendapatkan uang dari setiap transaksi yang terjadi. Yang kelima adalah penciptaan pasar, yaitu menyediakan tempat digital di mana penjual dan pembeli bisa bertemu, memasang produk, mencari produk, dan mengembangkan harga produk-produk tersebut. Yang keenam adalah penyediaan layanan, yaitu menyediakan aplikasi web 2.0 seperti berbagai foto, berbagai video, dan konten yang diciptakan oleh pengguna sebagai layanan. Yang ketujuh yaitu penyedia komunitas, yaitu menyediakan tempat pertemuan online di mana orang-orang dengan ketertarikan yang sama bisa berkomunikasi dan menemukan informasi yang bermanfaat. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, model pendapatan e-commerce. Yang pertama, model pendapatan iklan. Model pendapatan iklan adalah sebuah situs web menghasilkan pendapatan dengan cara menarik massa atau pengunjung dalam jumlah yang besar yang kemudian bisa diberikan penawaran. Model pendapatan iklan adalah model yang paling banyak dipergunakan dalam e-commerce dan tentu saja harus tanpa dari iklan web akan menjadi sangat berbeda dari yang ada sekarang.
Yang kedua, pendapatan penjualan. Model pendapatan penjualan perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang-barang, informasi, ataupun jasa kepada konsumen. Perusahaan seperti Amazon atau yang menjual buku, musik, dan produk-produk lain. Yang ketiga, model pendapatan pelanggan, yaitu sebuah situs web mewawancarakan konten atau tarif layanan pelanggan untuk mengakses beberapa atau semua penawaran yang sedang berlangsung. Contohnya seperti versi online dari Customer Reports menyediakan akses untuk konten premium seperti detail peringkat, ulasan, atau rekomendasi hanya pada pelanggan yang bisa membayar sebesar $5,95 per bulan untuk biaya pelanggan atau $26 per tahun. Yang keempat, pendapatan free atau freemium. Model pendapatan free atau premium, perusahaan menawarkan layanan dasar dan konten secara cuma-cuma sambil memasang tarif premium untuk fitur yang lebih maju atau khusus. Yang kelima, model pendapatan biaya transaksi, yaitu sebuah perusahaan mendapatkan pembayaran untuk menyediakan atau melakukan sebuah transaksi. Yang keenam, model pendapatan afiliasi, yaitu situs web yang mengirim pengunjung ke situs lain sebagai imbalan dari sebuah biaya rekomendasi atau persentase penerimaan atau penjualan yang terjadi. Yang selanjutnya, jaringan sosial dan wisdom of crowds. Salah satu area dengan pertumbuhan pendapatan tertinggi dalam e-commerce adalah layanan online web 2.0. Layanan web 2.0 yang paling terkenal adalah jejaring sosial, tempat pertemuan online di mana orang-orang bisa bertemu teman-teman mereka dan dari teman mereka. Setiap hari lebih dari 93 juta pengguna internet di Amerika Serikat mengunjungi jejaring sosial seperti Facebook, Google, MySpace, LinkedIn, dan ratusan lainnya. The Wisdom of Crowd menciptakan situs di mana ribuan bahkan jutaan orang bisa bertransaksi, menawarkan pelaku bisnis sebuah cara baru untuk menawarkan dan memasarkan produk, dan untuk menemukan siapa yang menyukai atau tidak menyukai produk mereka. Fenomena ini disebut wisdom of crowd. Beberapa pendapat bahwa orang yang banyak bisa membuat keputusan yang lebih baik tentang banyak topik atau produk daripada hanya satu orang atau komunitas kecil yang berisikan orang-orang yang ahli. Selanjutnya, pemasaran e-commerce. E-commerce dan internet telah mengubah keseluruhan industri dan memunculkan model bisnis baru. Tidak ada industri yang lebih terpengaruh selain pemasaran dan komunikasi pemasaran. Internet menyediakan pemasaran dengan cara untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan tujuan calon konsumen berpotensi dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan media tradisional, termasuk pemasaran, mesin pencari, pengumpul data, sistem pengingat, dan surel yang telah ditargetkan internet, memungkinkan long tail marketing. Yang selanjutnya, e-commerce sosial dan pemasaran jejaring sosial. Fitur perdagangan sosial yang pertama, Seek-on sosial, yaitu situs web memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam situs melalui laman jejaring sosial mereka yang terdapat pada Facebook atau sosial lainnya. Hal ini memungkinkan situs web untuk menerima informasi profil sosial yang bernilai dari Facebook dan menggunakan untuk usaha pemasaran mereka. Selanjutnya, perbelanjaan kolaborasi, yaitu menciptakan lingkungan di mana pembeli dapat memberikan pengalaman belanja mereka satu sama lain dengan melihat produk bercakap-cakap secara online mengenai merek, produk, atau layanan.
Selanjutnya, notifikasi jaringan, yaitu menciptakan lingkungan di mana pembeli dapat memberikan persetujuan atau tidak setujuan terhadap suatu produk layanan atau konten, atau membagikan geolokasi mereka, mungkin berupa restoran atau klub bersama teman-teman. Yang selanjutnya, pencairan sosial atau rekomendasi, yaitu memungkinkan lingkungan di mana pembeli dapat meminta saran dari teman-teman terkait pembelian suatu produk, layanan, atau konten. Ketika Google dapat membantu Anda menemukan sesuatu, pencarian sosial membantu Anda mengevaluasi kualitas sesuatu dengan mendengarkan evaluasi dari teman atau teman lainnya. Materi selanjutnya yaitu e-komersil B2B, efisiensi dan hubungan baru. E-komersil business to business mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan. Dengan semakin berkembangnya B2B, transaksi-transaksi tersebut terjalin melalui berbagai macam mekanisme dengan menggunakan internet. Sekitar 80% DEI e-komersil B2B secara online masih menggunakan sistem kepemilikan untuk pertukaran data elektronik. Selanjutnya, platform digital mobile dan e-commerce mobile. Aplikasi dan layanan berbasis lokal. Layanan berbasis lokal meliputi layanan geososial, geoperiklanan, dan geoinformasi. 74% dari pengguna smartphone menggunakan layanan berbasis lokal. Hal yang menghubungkan aktivitas secara bersamaan dan menjadi fondasi bagi perdagangan mobile adalah GPS. Mengeluarkan layanan yang memungkinkan pelanggan untuk mengelola akun mereka dari perangkat mobilenya. Pelanggan JP Morgan Chase dan yang OF Amerika dapat menggunakan ponsel mereka untuk memeriksa saldo akun, mengirimkan uang, dan membayar tagihan. Diperkirakan 134 juta orang melakukan transaksi perbankan secara online di setidaknya dalam 1 bulan sekali. Selanjutnya, membangun kehadiran e-commerce. Pertama, Anda harus memperhatikan area utama di mana Anda perlu membuat keputusan-keputusan. Anda juga perlu membuat keputusan tentang perangkat keras situs Anda, perangkat lunak, dan infrastruktur telekomunikasi. Selanjutnya, sasaran bisnis, kemampuan sistem, dan pentingnya informasi. Perencanaan Anda harus mengidentifikasi sasaran bisnis yang spesifik dari situs Anda. Lalu, Anda harus mengembangkan sebuah daftar dari fungsi-fungsi sistem dan kebutuhan informasi. Sasaran bisnis sederhananya adalah fungsi atau kemampuan seperti apa yang Anda harapkan dari situs yang akan Anda kembangkan. Elemen informasi yang bisa diproduksi oleh sebuah sistem untuk mencapai sasaran bisnis. Selanjutnya yaitu membangun situs web secara mandiri versus alih daya. Ada banyak pilihan dalam membangun dan mengelola situs web. Sebagian besar bergantung kepada seberapa banyak uang yang akan tersedia Anda keluarkan. Yang pertama, keputusan dan pengambilan situs web. Yang kedua, keputusan pengelola, dan yang terakhir, anggaran situs web. Demikian yang dapat kelompok 9 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.